يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Para jamaah Masjid Al-Hikmah yang kami muliakan, di sela-sela waktu bainal maghrib wal isya, kita ambil waktu yang singkat ini. Saya ambil satu materi, yaitu membiasakan beristighfar. Sengaja disebut membiasakan, melazimkan. Kalau melazimkan itu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, lisan kita itu beristighfar. Baik ba'da salat fardu, ba'da salat sunnah, bahkan segala macam ibadah, istighfar itu dilazimkan oleh lisan kita. Kalau memperbanyak itu bisa beda konotasinya. Orang memperbanyak istighfar, mungkin lagi banyak dosa, lagi terjebak dosa, lagi jatuh kepada berlembah dosa, dia istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah itu dia istighfar lagi. Jadi istighfar itu dilazimkan, harus, karena Rasulullah juga membiasakan istighfar. Bahkan kata ulama, kata habaib sekarang, kalau Rasulullah itu istighfarnya paten, udah paten istighfarnya Rasul. Kalau kita belum sepenuhnya, tapi walaupun belum sepenuhnya, tetap istighfar, jangan berhenti. Banyak di Al-Quran juga di mana Rasulullah SAW mengistighfarkan, memohonkan ampun buat sahabat-sahabat yang datang kepadanya, yang minta ampun kepada Allah. Di surah An-Nisa Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum. Coba di An-Nisa ayat 21, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, dan jikalau, annahum sesungguhnya mereka, izzalamu ketika berbuat kezoliman, menzolimi, anfusahum diri mereka sendiri. Mereka berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri. Izzalamu anfusahum ja'uka, mereka pada datang kepada ka, itu khotobnya Rasulullah, mukhotobnya ja'uka, mereka datang kepada Rasulullah. Jadi orang-orang yang dulu zaman sahabat, mereka yang punya dosa datang kepada Rasulullah dulu, enggak langsung kepada Allah. Makanya kita boleh bertawasul, berwasilah kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Enggak jadi musyrik kita bertawasul kepada Rasulullah. Hadratin Nabi Muhammadin SAW. Al-Fatihah. Karena Rasul adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Wong kita aja kalau mau ke wali kota, pakai orang yang terdekat dengan wali kota, betul Pak? Mau ada ngundang acara gubernur di masjid ini, paling-paling disuruh orang yang terdekat jalurnya sama Pak Gubernur. Bisa Pak Jazuli umpamanya misalnya,
Nggak mungkin kita conong-senong DKM dan sono. Kita harus ada apa? Harus ada wasilahnya yang terdekat. Itu sama manusia, apalagi kepada Allah. Siapa yang paling dicintai Allah? Rasulullah. Jadi ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad. Fastaghfarullah. Setelah datang kepada Nabi Muhammad, maka dia minta ampun kepada Allah, istighfar. Setelah mereka istighfar, wastaghfara lahumur rasul, maka Rasul pun mengucapkan istighfar buat mereka, mohonkan ampun buat mereka. Itu Rasul yang paling penyayang kepada umatnya. Semua dosa-dosa hambanya itu diampuni, dan Rasul sebagai seorang nabi yang paling cinta kepada umatnya, dia mohonkan ampun. Fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahimah. Maka Allah mendapati mereka orang-orang yang bertaubat dan orang yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelas-kelas kita ini udah dah, jangan pakai ngamen-ngamen dah. Ada orang pesta pakai nyawer-nyawer nyanyi gitu. Udah istighfar beda, udah pada rambut udah pada hitam semua sih, saya lihat udah pada berubah warna. Ngapain sih lagi? Kalau nyanyi mah jangan di tempat orang pesta, Pak, di kamar aja berdua sama istri. Pegangin tuh bini, setel lagu-lagu di kamar, pasang AC, boleh dah tuh dansa berdua, lagu apa kayak yang bapak senang. Terus kalau udah capek, istri kita tumbrag, ya kita lemparin ke dipan, gitu aja udah. Jangan pakai nyawer depan-depan jalanan, orang pantas kayak kita mah, ya. Apalagi udah banyak maksiat mulu, masya Allah. Tahun baru kemarin juga udah jedar-jeder. Di sini enggak ya Pak Ustadz ya, Pak Haji enggak ya? Di sini enggak nih, di sini. Di sini kan enggak kan? Enggak ada. Ada ini mana Pak? Iya di luar sana ya. Padahal himbauannya udah banyak gitu. Cianjur bis kena gempa masih aja itu maksiat di kebun teh. Anak-anak yang pada nggak tahu agama. Padahal sebelahnya Cianjur lagi kena musibah. Tapi ketika dalam tahun baru maksiat, mereka seakan-akan nggak takut dengan muka azab Allah. Kapan lagi kita mau istighfar, Pak? Jadi istighfar biasain, lazimkan, ya. Saya kutip dalam satu kitab ini, Minah Husaniyah, dikatakan waqsir minal istighfar, perbanyak oleh kalian beristighfar, taba'an lil Qur'anil azim, ngikut kepada perintah Al-Qur'an tadi ayatnya, ya, ngikut pada perintah Al-Qur'an. Wa fil hadisi min riwayatil Bukhari inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Diriwayatkan dalam kitab hadis dari riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, sab'ina marrah, 70 kali. Itu Rasul, Pak, kelas Rasul yang tidak punya dosa. Ya, sudah diampuni, ghufira ma taqaddama min dzambi, tapi istighfarnya setiap hari 70 kali. 70 kali naronya terah di saat apa saja, bisa pagi, bisa sore, bisa diketeng, ya encer banget 70 kali mah. Nih kita punya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadikan tangan kita ini beristighfar, jadi tasbih, jadi tahmid, jadi takbir. Nah, ulama itu orang-orang yang di sana berzikir, kalau dia jalan turun, dia mengucap subhanallah. Kalau dia jalannya landai, datar, mengucap alhamdulillah. Kalau naik, nanjak, Allahu Akbar. Jadi lisannya itu dan tangannya selalu bergerak. Makanya jadikan nih kita nih min apa namanya nih, asabi, jari-jari kita ini, ya, semuanya bersedekah dengan cara beristighfar, bersolawat, bertahmid, bertakbir, bertasbih. Jadi ini ada manfaatnya, ruas-ruas jari ini. Itu Rasulullah, Pak, 70. Ya. Bahkan di lain wali muslimin, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, wa inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marrah. Di lain 100. Dan sesungguhnya aku la yughanu, la yughanu itu digelayuti, di hatinya kayak digelayutin sama kesalahan. Kayak apa tuh, di hati itu harus ada perasaan digelayuti hati kita sama dosa.
Jangan merasa banyak kebaikan, digelayuti hati kita, la yughanu ala qalbi, digelayuti atas hatiku oleh kesalahan. Wa inni la astaghfirullah, kata Rasul, sungguhnya aku beristighfar, sungguh beristighfar kepada Allah Ta'ala mi'ata marrah, 100 kali. Riwayat Imam Bukhari 70, riwayat Imam Muslim 100 kali. Terserah Bapak mau ngamalin yang mana, yang penting lisan kita basah mengucap istighfar. Ya, kalau orang-orang tingkat aulia, ya, kan ngajinya biasa hikam ya. Kalau hikam itu udah kelasnya tinggi, tasawufnya. Orang istighfar itu dari dosa, bukan cuma habis berbuat maksiat. Kalau orang berbuat dosa itu istighfar, habis berbuat maksiat, Pak, itu mah kelas orang biasa. Orang biasa pasti kalau udah habis berbuat dosa istighfar. Itu kelasnya awam, manusia umum. Kalau udah kelas orang-orang soleh, naik lagi derajatnya itu, ya, atau aulia lah gitu, wal para wali-wali, itu istighfarnya min nazzallat, karena tergelincir dari dosa atau sedikit meninggalkan sesuatu yang apa namanya, bukan meninggalkan tapi melalaikan lah sedikit. Udah istighfar mereka, bukan ninggalkan sholat. Tahu ada amalan-amalan yang kurang, yang terbiasa dikerjakan lalu nggak dikerjakan, mereka istighfar. Ini ada orang sono kampung saya, sembahyang kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, puasa kagak, nggak pernah istighfar. Tahu-tahu mati minta disolatin, ya, yang nyolatin anak paling Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, girang tuh mayit. Jadi minta ampun kepada Allah. Adab kita bukan begitu orang-orang. Apalagi ya, walaupun begitu Islam juga, sholatin juga Pak. Ya, dia kan Islam nih, bayang nggak? Ya, tahu-tahu paling ke masjid tahun sekali dah. Idul Fitri lu ada hak gitu. Meninggal dia. Ya, emang kata ulama justru yang begitu dah, suruh sholatin, minta ampun kepada Allah karena banyak dosanya. Tapi kan secara adab karena kita gregetan juga ya, sembahyang kagak, ke masjid nggak pernah kelihatan, kita meninggal minta di sholatin, kita doain juga, malah kita laknat nggak mungkin, Allahumma anhu, laknat dia Allah, jangan, kita nggak punya tugas, tetap mintakan ampun. Makanya sebelum dimintain ampun sama orang, kita minta ampun kepada langsung, istighfar dari hal-hal yang kira-kira kita kurang ibadah. Makanya orang-orang soleh di dalam kitab Minahus Saniyah juga, orang yang biasa sholat berjamaah nih, udah lazim nih, sholat jamaah kan hukumnya kan fardu kifayah Imam Syafi'i, ya, imam lain kan ada yang mengatakan itu tidak wajib, malah Imam Hambali wajib Pak sholat berjamaah. Sehingga ada dicerita seorang ulama ketinggalan sholat isya berjamaah, dia biasa berjamaah, ketinggalan, dia disodakin semua kebun kormanya sama orang miskin, ninggalin sholat berjamaah. Hebat nggak tuh? Kita mah jangan sholat berjamaah ninggalin sholat pada diem aja, boro-boro sedekah. Orang-orang soleh tuh gara-gara ninggalin sholat berjamaah yang udah biasa aja tinggalkan, dia sedekahin pohon kormanya. Bahkan emang ada riwayat begitu, ya, orang udah biasa bersodakoh, sholat berjamaah lo ditinggalkan, dia taubat, ya itu kan sunnah bukan wajib ada sholat berjamaah, tapi dia taubat. Itu orang-orang tingkat aulia begitu Pak, ya. Jadi dari meninggalkan yang terbiasa tapi dia lalaikan sedikit, dia taubat. Kalau orang-orang kelas Nabi, taubatnya itu min ru'yatil hasanat, taubat juga. Orang yang memandang amalnya itu udah dianggap baik. Kita nih memandang amal begini, hati nih, misalnya gini, gua nih orang paling soleh, sembahyang paling depan, paling dulu datang ke masjid, paling banyak amal-amalan wiridnya, paling banyak sedekahnya, rasanya saya udah bagus banget. Itu namanya memandang diri banyak berbuat kebaikan. Kalau orang-orang tingkat para anbiya itu menganggap dirinya hati begitu, udah taubat dia. Ya Allah, saya taubat dari kesalahan saya, menganggap min ru'yatil hasanat, dia menganggap dirinya udah baik. Ya, jadi kita sebenarnya nggak boleh, ya, walaupun kita orang ahlul khair, ahlul ibadah, jangan memandang diri kita sebagai ahlul ibadah, ya. Tetap kalau kita lalai, orang-orang kelas para anbiya itu istighfar Pak.
Jadi kita nggak sampai ke sono. Kita kalau habis berbuat maksiat, habis lupa, lagi habis marah, habis segala macam, kita istighfar kepada Allah, ya. Bahkan Abu Hasan As-Sajili, wa fi riwayatin wasiat Sayyidi Abil Hasan As-Sajili, muridnya Syekh Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri seorang waliullah juga. Dia itu, Hasan Al-Bisri itu sama dengan Abu As-Sajili, kalau sembahyang sunnah setiap malam 1000 rakaat. Orang kita ada Pak, ada Pak, 1000 rakaat setiap malam ada. Makanya tadi ada juga orang tuh yang sholat isyaknya berjamaah ketinggalan, dia datang masjid udah dikunci, dia balas dengan sholat di rumah 27 kali sholat isya sendiri. Kan sholat isya 4 rakaat nih, karena kalau sembahyang berjamaah 27 derajat, dia sembahyang di rumah sendiri karena ketinggalan berjamaah, dia sholat usollinya niatnya sampai 27 kali, artinya 27 kali 4, sampai dikalahkan. Ya kamu biarpun 23 sholat isya tetap aja kamu ketinggalan. Kenapa? Karena kamu tidak ikut berjamaah dengan saya. Itu akhirnya dia disedekahkan pohon kormanya, gitu saudara. Jadi Abu Hasan As-Sijili, Imam Hasan Al-Bisri itu ibadahnya begitu, nggak ketakar dah kalau para aulia dengan kita mah. Tapi mereka mau begitu. Dalam riwayat dia sembahyang di atas air di sejadah itu nggak tenggelam. Coba kalau kita sembahyang di atas comberan, tenggelam apa gimana? Belepot lumpur, saudara. Itu para aulia ilah, bukan fiktif. Wali-wali songo itu punya karomah. Makanya yang bilang wali songo fiktif itu coba lihat durhaka tuh. Maaf. Lah kan wali songo kan makamnya ada di Sunan Gunung Jati, Kadilangu, Sunan Kalijaga, Sunan Muria di Kudus, Sunan Kudus juga ada, Sunan Ampel ada. Kenapa dibilang fiktif? Mereka punya kesaktian masing-masing, kelebihan, karena emang ibadah mereka itu, kajian mereka aja kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Jangan sembarangan kita baru jadi ustadz lulusan LC Mesir udah nyala-nyalin itu fiktif kagak ada. Jangan, kalau kita nggak setuju jangan bilang itu aja, biarin aja. Kan ada tuh yang saudara, orang-orang wali itu macam Abu As-Sijil, As-Sajili, Al-Bisri, Syekh Al-Bukhari Jailani, ya, yang rumahnya cuma di goa, ibadahnya setiap hari, makannya apa adanya, masjidnya di goa, ya. Apa kata Abu As-Sijil? Ini bukan hadis tapi nasihat ulama, tapi ada kaitannya, karena walaupun kata ulama bersambung dengan kata kalimat Al-Quran, karena Quran juga nyuruh istighfar, hadis juga nyuruh istighfar. Alaika bil istighfar, hendaklah kalian lazimkan beristighfar, wa illam yakun hunaka dzambun, tuh, walaupun kamu tidak punya dosa. Coba deh yang punya dosa nunjuk Pak. Walaupun kata Imam Abu As-Sazili, kalaupun kamu nggak punya dosa, tetap istighfar lisan kamu. Dari mana kita i'tibaron ila Rasulillah, mengambil ibarat dari Rasulullah. Rasulullah itu udah ma taqaddama min zambi, diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, tapi istighfarnya 70 sampai 100. Ya kalau kita kelas manusia, saya nggak yakin kalau nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Andai kita sehari Pak, sehari atau seminggu nggak pernah berbuat dosa pun sedikit, baik lisan, telinga, tangan, hati, enggak, tetap lisan kita disuruh istighfar. Jadi alaika bil istighfar wa in lam yakun hunaka dzambun, walaupun di sana nggak punya dosa. Kenapa? Wa tabir, ngambil contoh bil istighfaril maksumil akbar, mengambil contoh istighfarnya seorang yang maksum, yang maha besar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili tadi, wal istighfaru, lazimkan istighfar itu, wayam bagi kasratul istighfar, senantiasa lazimkan istighfar inda awalil lail, ketika awal malam, wa akhiri, dan akhirnya. Jadi awal malam saya habis maghrib, awal malam, wa akhiri paginya, pagi dan sore istighfar. Ntar timpalnya dua sholawat itu, istighfar dan sholawat. Wa awalin nahar, dan awalnya siang, wa akhiri. Jadi bergantian, kalau masuk malam, sore atau maghrib,
sampai besok pagi, terus awal siang ya sampai berputar lagi masuk sore, agar senantiasa kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Walaupun kita merasa nggak punya dosa, apa istimewanya? Ini orang nggak punya dosa tapi istighfar rajin banget, ada istimewa nanti. Sehingga dikatakan istighfar itu ketika apa saja tadi ya, ketika habis berbuat dosa ya, ketiga walaupun dia tidak punya dosa. Nah ini lagi nih, wa inda tawaqqufir rizki. Nah ini ketika syaratnya rizki, ketika syaratnya rizki itu kata ulama kita suruh beristighfar Pak ya. Kan kita ini punya rizki macam-macam ya, ada orang yang rizkinya disempitin, ada ya besut, ada yang dihamparin diluasan gampang gitu ya, ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirullah, ada yang disempitkan, ada, tergantung kita menyikapinya. Jangan sampai kita ketika rezeki banyak lalu kita memuji Allah, memuja-muja Allah saat kita orang-orang yang dimuliakan, ketika dikasih rezeki sempit kita orang dihinakan. Jangan, sama saja dalam beribadah, konsekuensinya begitu. Jangan berubah, lagi punya duit, rezeki lagi lancar banget, ke masjid mulu paling depan ya, kagak punya duit nggak kelihatan. Jangan, itu yang disinggung Allah ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi wa amma idza mabtalahu apa sebelumnya itu, faqadara alaihi fayaqulu rabbi ahanan. Sebelumnya apa itu? Sebelumnya ya yang wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, orang-orang yang apabila diuji sama Allah ya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu, diuji oleh Tuhannya, fa akramahu, dengan kemuliaan, wa na'amah, dengan nikmat yang banyak, rezekinya lancar, semua sehat walafiat, aman, tentram ya, dia berkata fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku lagi memuliakan aku. Pas diuji Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang gitu. Wa amma, adapun ya, ketika Allah mengujinya dengan rezeki yang sempit, dia berkata Tuhanku sedang menghinakan aku. Nah ini enggak konsekuen nih orang dalam beribadah. Justru kita nih terus ibadah. Ketika rezeki luas, ketika lagi sempit juga dikatakan wa inda tawaqqufir rizki, ketika berhentinya rezeki seret gitu. Rezeki itu seret Pak. Ya Allah, seret banget rezeki, namanya ngapa ya, susah buat ini. Ya. Nama ada kondangan, ada segala macam, ada kewajiban ini, seret rezeki. Perbanyak istighfar. Mungkin rezeki kita diseritan sama Allah dari dosa-dosa kita yang belum kita tebus dengan istighfar begitu. Kan ada hadis mengatakan inna rizqa la yahrumu, sesungguhnya rezeki itu diharamkan abdahu, bagi hambanya apabila dia banyak dosa. Makanya untuk rezeki supaya lancar, tebus dulu tuh dosa dengan istighfar ya, lazimkan. Nah ini yang dalam surat hadis dikatakan oleh Rasulullah li hadisin Ibni Hibban, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqim makhraja. Ada dhiqin, ada doyikin, min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini lazimkan istighfar, ada manfaatnya nih saudara ya. Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan beristighfar, lazimkan tuh tadi, mau kapan aja waktunya lisan kita istighfar. Ja'alallahu lahu, Allah jadikan baginya min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitan jalan keluar baginya. Allah jadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan makhraja, ada jalan tempat keluarnya, ada solusinya ya. Dia mengakui dosa-dosanya, alhamdulillah
ada jalan keluarnya dari kesempitan hidupnya. Itu orang yang lazim istighfar. Yang pertama itu dikasih keistimewaan fadilahnya tuh. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Ham itu, dan dari setiap keresahan. Ham itu keresahan di hati. Faraja, ada kelapangan. Jadi hati yang gundah gelisah karena merasa banyak dosa, kita istighfar, itu jadi lapang. Ya, itu hadiah secara batin. Ya, secara batin. Kalau orang rajin istighfar, jiwanya tenang. Ya, hatinya kolbun mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Karena orang kalau punya dosa gelisah, Pak. Gelisah nggak orang punya dosa? Coba dari kita ini masing-masing nih, kita punya aib dibongkar sama teman kita. Wow, makanya kita bersyukur sama Allah. Allah ngasih nikmat kepada kita. Mulianya kita bukan karena kita banyak kebaikan. Mulianya kita karena aib kita sama Allah diapain? Disimpan. Coba aib itu dibongkar sama Allah. Masya Allah, kita udah nggak bisa berdaya, kurang keringat dingin kita. Ya, nasi puran parano sono begini segala macam dah dibongkar. Allah masih nutupin aib kita. Kita bersyukur bahwa Allah banyak istighfar, ditutup oleh Allah segala kekurangan kita. Jadi hati jadi tenang tuh kata istighfar. Kenapa? Kita udah akuin semua pada Allah. Saya pengalaman hidup waktu haji, temen tuh Pak, nih orang haji, orang sini Pondok Kacang sini, dia itu di Muhammadiyah dulu, dosen di IKIP Muhammadiyah. Dia sering sama saya gitu, kalau hatinya begitu mulu. Kalau lagi kita habis wukuf biasa malam-malam, rasanya hati gak enak banget. Udah sering istighfar, ngakui dosa-dosa kita sama Allah. Emang kemari ora taubat apa? Ora sempet. Sempet. Maksudnya masih ada ganjalan-ganjalan yang belum puas. Ya, makanya orang kalau biarpun banyak dosa kayak pun Pak, kita pergi haji jangan takut. Yang penting sama Allah akuin dosa kita. Jangan omongin sama orang lain kau punya dosa. Itu yang Allah gedek banget mah. Kita punya dosa nih, maksiat. Jangan sekali-kali diumbar sama orang lain. Cukup Allah yang tahu. Kalau dosa kita umbar, Allah maha gedek banget. Allah nggak senang tuh. La'anallahu al-mujahirin. Allah laknat orang yang mujahir. Saya tuh mujahirin orang-orang yang menyatakan, yang ngumbar-ngumbar dosanya kepada orang lain. Seharusnya dia taubat, jangan pakai ngomong. Orang haji juga begitu seharusnya. Ente kenapa sih pakai ngomong sama saya punya dosa begitu? Jangan nama Allah aja, jadi saya tahu salah ente. Kenapa? Ya dulu begini begitu. Dia cerita. Ya sampai waktu melontar apa namanya itu jamroh, dia ngelempar gitu, balik kemari Pak anunya, batunya bedak gede banget kayak biji melon. Jangan, aduh Ustaz rasanya ya mungkin itu dosa ente kali, nggak apa-apa, udah hilang dah, dikasih sama Allah. Kenapa sebelum berangkat aku aja sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Itu kan Nabi Yunus doanya begitu. Emang Nabi Yunus salahnya apa coba kalau pikir? Kan dia Nabi, derajatnya Rasul, apa salahnya sampai diceburin ke laut gara-gara kalah besuit. Tahu rotor ya, bukan kalau besuit deh gitu. Gini ayo karena kan nih isi kapal kan penuh nih. Oleng kalau kebanyakan lebih satu aja. Orang lu kan Nabi Nuh kan gede Pak, tinggi badannya, emang kayak kita krempeng ya, lalu gede. Wah kelebihan nih kata nahoda. Salah satu ada yang dibuang ke laut tapi sweet. Diundi. Kalau kita bersuit beda kali. Kelingking sama jempol, mana menang kelingking sama jempol? Kelingking sama jempol mana menang? Kelingking. Kata siapa Pak? Kan gedean ini. Ternyata ini cakep bisa ngalahin jempol. Kalah Nabi Nuh, dilemparin. Saya kan Nabi Nuh punya dosa, gara gitu dia ngucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita juga begitu. Kalau kita punya dosa sama Allah, udah jangan pakai ngomong sama orang lain dah. Aku aja sama Allah. Nanti Allah tutup, udah enggak apa-apa, insyaallah selamat. Banyak orang yang begitu Pak. Ya, orang haji jangan takut, gue ini banyak dosa antara jangan. Aku aja sama Allah selamat di sana. Ya, begitu. Yang penting kita ngaku sama Allah. Ya, itu istighfar. Jadi segala hati tenang. Wa min kulli hammin faraja. Yang ketiga nih manfaatnya terakhir, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Orang yang rajin istighfar itu ini
Tadi katanya kan asbabnya kan inda tawakkufir rizki, kalau rezeki lagi macet suruh istighfar. Emang apa kelebihan fadilahnya? Di sini ada wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Insiden datang, ya, ada yang ngajak, yuk saya ajak sana yuk, entar sana ada rezeki tuh, rajin istighfar, ada jalan. Makanya rezeki kita nih bukan kayak rezeki orang-orang soleh, ya. Kata Imam Ali, ar-rizqu rizqani, rezeki ada dua. Mau yang mana bapak nih kira-kira? Rezeki ada dua, rizqun yatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Itu kata Imam Ali begitu, ya. Rezeki itu ada dua, rezeki yang kamu cari dan rezeki yang nyari-nyari kamu. Mau yang mana pak? Rezeki yang kamu cari dengan usaha kita, kasab, ikhtiar. Ada rezeki yang mencari-cari kita, ya. Mau yang mana tuh kira-kira? Yang kita pakai sungsang sumbel dulu atau yang pakai tadi udah enak langsung nyari-nyari kita? Mau begitu pak? Mau? Kalau mau gampang syaratnya, jadi kiai dulu. Iya, jadi ustadz, ya tapi nggak usah harus jadi ustadz, kiai. Pedagang tiba-tiba merasa rezekinya seret, rajin istighfar, tokonya langsung laku, ada yang ngajak ngopi segala banyak contohnya, ya. Nggak mesti harus seperti itu, tapi dengan kesolehan kita memang Allah menjadikan mudah rezeki. Ada orang yang rezeki disempitin karena banyaknya maksiat dan durhaka, makanya disuruh dia sama Allah banyakin istighfar. Itu kelebihan-kelebihan orang beristighfar. Karena apa? Emang ini senjata orang Islam. Dikatakan begini dalam satu Nahjul Balaghah, Imam Ali kan begini, inna fid dunya amanani min azabillah. Sesungguhnya di dunia ini ada dua keamanan dari siksa Allah. Dua keamanan dari siksa Allah. Rufi al awalu, yang atur diangkat. Wa baqiyasani, yang kedua masih ada. Fa'amal awalu, adapun yang pertama itu adalah apa? Wujuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya wujud Rasulullah sallallahu di hadapan kita. Dulu orang-orang para sahabat Nabi masih ketemu Rasul, ngelihat wajahnya, bertemu, masih jadi tameng Rasul. Kalau ada Rasul di situ nggak ada bencana, nggak ada musibah, ya, nggak ada Rasul. Makanya wa ma kana Allah yu'azibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak mengazab mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Lalu buktinya di surah Al-Anfal. Itu kan ayat sebelum surah Al-Anfal ada itu. Orang-orang kafir Quraisy nantangin Allah, wahai Allah, kalau Quran betul-betul dari engkau, turunkan kepada kami hujan batu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'azabin alim, atau turunkan azab yang pedih buat kami. Nantangin tuh orang-orang kafir sama Nabi, sama Allah. Tapi karena ada Nabi Muhammad di situ, enggak turun tuh azab. Hujan batu enggak turun. Bapak mau pilih mana? Hujan batu, hujan Arab, hujan es? Hujan duit. Di kampung saya hujan batu, hujan es semuanya. Udah ngumpulin sirup sih sampai sebaskom. Ya jangan dah, hujan air aja ya. Itu ditantangin sama mereka nantangin Allah, tapi enggak turun tuh azab. Kenapa? Ada Nabi Muhammad. Wa ma kana Allah yu'azibahum, turun tuh ayat wa ma kana Allah yu'azibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak mengazab mereka walaupun dia nantangin Allah. Allah enggak turunin tuh azab selama Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi Muhammad juga kagak ada, maka apa yang kita ucapkan? Salawat biar banyak kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, wasani al istighfar, itu kata Imam Umar bin Khattab, istighfar yang kedua. Kenapa? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Di Al-Anfal 32. Sekali-kali Allah tidak mengazab mereka selama mereka masih mau ngucap istighfar. Nabi udah kagak ada, kita ketemu Rasul. Tapi kalau kita masih banyak mengucap istighfar, Allah enggak turunin bencana. Ya, ada yang nanya, Ustadz, itu Cianjur habis-habisan. Emang kota Tangerang nih Pak, MUI lagi ngadain pembesaran Masjid At-Tawakal yang hancur lebur.
Nah, mungkin nanti DMI akan ngumumin setiap masjid akan dipintakan dana buat bantuan masjid di Cianjur, namanya At-Tawakal. Itu Kota Tangerang bersama wali kota bersama Pak MUI sedang menggarap satu masjid yang hancur di sana, namanya Masjid At-Tawakal. Karena dibuat pondasi baru lagi sampai jadi. Nanti katanya ada semacam semua masjid dipintakan sumbangan buat Cianjur. Kalau DKI kan tuh lewat MUI-nya si Manahar Muhtar tuh, kayak kan uang amal masjid itu 2 Jumat dipinta setengahnya selama 2 Jumat untuk rekening sana lo dibawa ke Bupati Cianjur. Kalau di Kota Tangerang nanti mungkin ada penyusul, saya cuma informasi aja, menyusul mungkin bentuknya bagaimana, pokoknya setiap masjid 1 juta ada dipinta kalau salah begitu, tapi enggak sekaligus, boleh sebulan 2,5 dari kotak amal sisihkan buat Cianjur. Ini sifatnya yang urugan dari atas nama MUI Kota Tangerang, walaupun mungkin Bapak udah pada langsung ke sana ya sama, kita juga dulu begitu, udah langsung memberikan tapi sedikit-sedikit. Kita ada satu wacana, udah rapat memang kemarin dikasih tahu seperti itu ya. Jadi kita ini ada yang nanya, kok itu malah Cianjur habis dikasih bencana sama Allah, apa kita disayang apakah Nabi Muhammad kita ini orang nggak pernah bersalawat, nggak pernah istighfar? Kita kan umat Nabi Muhammad kan pada istighfar, kok ada lagi bencana turun? Ya ada hadis lainnya karena begini, inna ummati ummatun marhumah, sesungguhnya umatku itu umat yang disayang. Laisa laha azabun fid dunya walakinna azabuha laisa azabun fil akhirah walakinna azabuha fid dunya. Sesungguhnya umatku atau Rasul umat yang disayang, yang Allah tidak berikan siksaan di akhirat, tapi Allah turunkan disegerakan siksaan di dunia berupa apa? Al-zilzal wal fitan wal qatl, berupa gempa bumi, pembunuhan dan peperangan. Jadi bentuk musibah yang terjadi bukan berarti Allah murka, bukan berarti juga Allah Nabi Muhammad enggak sayang pada hambanya. Mungkin Allah sayang, Rasul juga sayang. Bentuk apa? Mereka banyak pada berbuat maksiat, disisa duluan di dunia. Nanti di akhirat dikurangin siksanya begitu. Karena kan banyak buat maksiat di sana. Saya nggak sebut soal maksiatnya dah. Maksiat mah di mana-mana juga ada. Tegarotan juga banyak. Ya banyak banget. Apalagi di sana emang ada LGBT, ada segala macam pemurtadan, ada segala macam kawin mut'ah. Belum yang tempat-tempat yang lain. Banyak maksiat mah. Mungkin Allah sayang orang-orang yang pada hal ibadah, pesantrennya pada hancur, masjidnya pada hancur, mereka itu orang ahli ibadah, tapi kena juga musibah. Mungkin itu orang-orang yang disayang sama Allah, yang azabnya di dunia enggak di akhirat dikurangin atau dihilangin, dikasih duluan sama Allah, persokot di dunia. Termasuk orang-orang yang pada berdosa itu, saudara. Ya, baiklah, mari kita lazim istighfar. Sudah masuk Isya Pak ya, tapi saya mau enggak sholat di sini karena saya mau ke Al-Muttaqin. Ya, gitu. Dan mudah-mudahan manfaat membiasakan istighfar dalam keadaan kondisi bagaimanapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan lisan kita mudah mengucap kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid dan sebagainya. Apalagi kita udah tahun 2023, awali dengan kalimat thayyibah, tutup dengan kalimat thayyibah. Kayak sholat, diawali dengan takbir, akhiri dengan salam, ya, tutup dengan yang baik-baik, buka dengan yang baik-baik. Mohon maaf, itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina waghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza zam'an marhuma
tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la talfina wa la ma'ana wa la minna syakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada